Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan setelah menggambar sketsa. Tentunya langkah berikutnya adalah melakukan koreksi penutup sudut. Dan kita lihat apakah sudut horizontal kita itu sudut luar atau sudut dalam. Nah, dari sketsa kita tahu bahwa sudut horizontal kita ternyata adalah sudut luar. Untuk itu nanti saat melakukan koreksi penutup sudut ini ya tentunya menggunakan persamaan sudut luar gitu ya. Sudut luar yang persamanya ini gitu ya, n plus 2 kali 180 derajat. Oke, kita langsung ke Excel-nya. Kemudian di Excel ini saya buka dulu apa yang di video sebelumnya disembunyikan. Oh ini ya. Nah, di sini untuk memudahkan kita bekerja gitu ya. Di kolom ini kan yang sebenarnya yang mau kita hitung adalah hanya kolom di sini nih. Karena kita hanya akan melakukan koreksi sudut horizontal gitu ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kita di sini saya tambahkan satu kolom gitu ya. Satu kolom. Oke, kolomnya saya perkecil biar tidak terlalu panjang ya. Nah, di sini ini tetap sudut horizontal, yang di sini adalah satuannya desimal degree gitu ya, desimal degree. Nah, persamaannya apa desimal degree itu? Persamaannya tentunya adalah derajatnya ditambah dengan menitnya dibagi 60 gitu ya, ditambah detiknya dibagi 3600. Nah, inilah desimal degree-nya. Ini tinggal kita copy saja. Nah, kemudian kita ingin berapa desimal, silakan saja di setting. Di sini misalnya 2 desimal saja. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan perhitungan gitu ya, dengan menjumlahkan ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa kasih persamaannya dengan sigma, misalnya sigma dari sudut horizontalnya. Sudut horizontal kita kemarin sepakat menggunakan ini beta ya. Simbolnya oke. Sama dengan seperti itu. Nah, sigma betanya berapa di sini? Kalau kita misalnya kita bisa langsung jumlahkan yang di sini. Nah, empat-empatnya kita jumlah. Nah, kemudian desimalnya kita berikan sama dengan yang di atas. Oh, ternyata sekian. 1079,88 derajat gitu ya. Padahal di persamaannya syaratnya adalah syarat penutup sudutnya itu kan ini ya, n plus 2 kali 180 derajat. Nah, ini syaratnya. Nah, sini sebelumnya saya kasih kolom n. N-nya berapa? N itu kan jumlah patok. Ini tentu samanya tentunya adalah berapa patok gitu ya. Nah, patoknya kan ada 4 ya. Nah, biar gitu. Ini kalau datanya sedikit kan gampang ya, terlihat 4 gitu. Kalau datanya banyak, tentunya kita lebih baik menggunakan persamaan. Nah, itu 4. Kemudian di sini syaratnya, syarat penutup sudut adalah n plus 2 kali 180. Jadi sama dengan n plus 2 kali 180. Nah,
kan harusnya 180 tepat, di sini baru 179,88. Nah, kemudian kesalahannya berapa? Kesalahannya kita ini ya, kemarin di rumus itu kesalahan, oke, saya pakai F saja, F, kemudian kita, nah, kesalahan penutup sudutnya berapa? Berarti kesalahannya adalah syaratnya gitu ya, dikurang, oh ternyata kesalahan penutup sudutnya adalah sekian derajat. Ini persamaan derajat, atau kalau misalnya pakai menit, yang di sini menit, di sini detik. Kalau menit berarti ini dikali 60 gitu ya. Kalau detik berarti ini dikali 3600. Berarti kesalahannya 0,12 derajat atau 7,18 menit atau 431 detik gitu ya. Kemudian kita tahu ini ada toleransi. Toleransi itu rumusnya adalah K akar N ya. Kalau dalam Excel itu tentunya K SQRT N. Yang nilai K-nya, karena kita kemarin menggunakan alat DT 205 atau 07 kemarin ya, itu kemarin kita tahu, bentar kita cari datanya, nah ini ya 7 detik, DT 207 itu 7 detik. Nah berarti nilai K nya itu adalah 7 detik. Nah toleransinya berapa? Toleransinya itu persamaannya adalah K gitu ya, akar N atau K kali SQRT square root N ya. Ini nilai toleransinya, jadi sama dengan di sini K dikali SQRT N, N-nya yang ini. Nah, berarti harusnya kesalahannya yang diizinkan itu 14 detik. Nah, di sini ternyata jauh sekali. Ini sebenarnya ya tidak memenuhi toleransi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini praktek pertama kali. Ini kita lanjutkan saja ke perhitungan selanjutnya. Nah, seandainya kalian nanti bekerja, ini kan bisa kalian tambahkan cek gitu ya. Cek. Nah, di sini bisa kalian ya, sama dengan jika gitu ya, nilai toleransi ini nilai kesalahannya ini kurang dari toleransi gitu ya, maka gitu ya, oke, atau perhitungan dapat dilanjutkan. Selainnya tentunya ya kebalikannya bahwa lakukan pengukuran ulang. Tutup kurung, enter. Nah, untuk kondisi ini kan berarti harusnya dilakukan pengukuran ulang ya. Tapi nggak apa-apa, perhitungan kita lanjutkan. Seolah-olah ini oke, kita anggap masuklah toleransinya. Nah, kolom yang perlu kita persiapkan adalah di sini. Kita persiapkan. Oke, satu saja dulu. Nah, di sini ini untuk kolom horizontal terkoreksi. Nah, horizontal terkoreksinya berapa? Horizontal terkoreksinya tentunya adalah
masing-masing hasil pengukuran ini kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan dengan kesalahannya dibagi jumlah titiknya gitu ya. Jadi sama dengan gitu ya, ini yang terukur ditambah dengan total kesalahannya gitu ya, yang dalam satuan, ingat yang dalam satuan desimal derajat gitu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah titik ya. Nah, karena dua data ini berada di bawah sini tidak lurus dengan tempat perhitungan horizontal terkoreksi, maka K19 ini perlu kita kunci, yang ini juga kita kunci. Sehingga dari 229,04 menjadi 229,07. Nah, ini tinggal di copy saja di tempatnya. Nah, itu hasilnya. Kemudian di sini ya kita jumlah. Nah, jumlah tinggal ngopi yang samping. Nah, sekarang sudah sama dengan syaratnya gitu ya. Sehingga yang di sini ini nantinya sudah nggak ada kesalahannya di sini pasti 0 gitu ya. Jadi kalau di sini syaratnya tentu sama gitu ya. Nah, di sini ini kalau saya copy ya di sini sudah 0 kali 3.500. Nah, ini di sini sudah tanpa kesalahan. Ini tadi benar ya. Oke. Nah, dari sini kita sudah selesai melakukan koreksi sudut horizontal ya. Jadi di sini sudut horizontal yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya adalah yang ini ya. Jadi yang sini saya kasih background biru misalnya. Nah, inilah yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Yang ini sudah tidak dipakai. Kira-kira hanya seperti itu cara melakukan koreksi sudut horizontal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.